respon dari teman-teman 1-2 respon gitu ya. Tolong siapa yang mungkin mau meresponi supaya nanti masuk acara ini saya bisa melihat ada kekurangan di mana gitu ya. Silakan kalau ada. Belajar ya dari sesi yang diberikan Kak Ina itu, saya melihat inspirasi tentang bagaimana membangun model-model kita untuk bisa semangat untuk melakukan kayak tadi journaling, terus kemudian membaca Alkitab kayak seperti itu. Nah, buat saya itu sangat menolong karena kan saya memang tipenya bosenan gitu loh. Jadi dengan masukan ide-ide gaya tadi itu membuat saya jadi melihat saya bisa memvariasi juga gitu. Jadi saya tidak harus kaku dengan satu cara, tapi saya bisa membuat bagaimana caranya supaya saya bisa tekun untuk setiap membaca gitu. Dan itu yang membuat saya juga senang gitu, maksudnya menolong. Kayak saya kalau diamat-amati nggak ada standar bakunya karena selalu dengan model-model yang baru. Jadi memang saya selalu nggak standar setiap begitu ya, tapi terus menggali kreativitas sehingga kok lihat bahan-bahan ini berbeda-beda semua pendekatannya ya. Jadi ada baiknya juga kayak jangan karena konsumen jadi menggali terus. Ya, ada respon lagi? Silakan Mbak. Bututan Soeharto Putri. Ya, silakan. Saya putra presiden kayak ini. Secara pribadi bersyukur sekali karena merasa diberi satu cara untuk menggali harta karun, harta yang sangat berharga, yang mungkin dengan cara-cara yang tidak terduga. Karena mungkin selama ini persepsi kita kan kepada satu hermeneutik, kemudian bahasa asli itu baru berkualitas itu. Pikiran saya begitu ya, kalau misalnya bisa dari berbagai jenis Bible, dari King's Bible dan sebagainya. Tapi dengan cara-cara ini kita bisa mendapatkan hal yang sangat berharga, berlimpah dan dahsyat ya. Gitu. Ditempatkan sebagai the right man in the right time, the right place untuk mengembalikan kita kepada impian ya sesuai tema kita. Jadi kami bertiga sendiri kapan hari di Langham Preaching juga diarahkan kembali untuk ini loh, Alkitab ini sumbernya, bukan hal-hal lain, bukan kemudian kita harus cari tools gitu. Syaratnya satu, tekun gitu, membaca dan menggali di Alkitab yang sebenarnya membutuhkan ketekunan, bukan sesuatu yang terlalu berat dan terlalu sulit. Ya, dengan kesetiaan dan keterbukaan hati kita. Ya, saya ingat ada satu orang ibu, dia mengatakan dulu dia ikut pembelajaran kemana-mana gitu ya, sampai akhirnya dia merasa beli buku-buku, dia beli buku-buku segala macam, tetapi kok terus hatinya kering gitu ya. Sampai suatu saat dia join dalam BGA dan dia menemukan metode BGA yang sangat simpel, yang sangat sederhana, tetapi dia justru menemukan kekayaan Alkitab ya. Terus dia mengatakan begini, bahwa ternyata memang bukan begitu banyaknya tool yang saya punyai, bukan betapa banyaknya seminar-seminar yang saya ikuti, bukan banyaknya pelatihan-pelatihan yang saya pernah ikuti, tetapi keterbukaan hati saya. Terus dia sangat terkesan dengan ilustrasi di dalam kitab Markus, karena kebetulan waktu BGA, di pelatihan BGA saya ajak dia untuk menjadi ya asisten saya begitu ya, dan dia pas di BGA itu yaitu ini. Di Markus ada seberapa ukuran yang kamu pakai, maka itu juga yang akan diberikan, yang akan diukurkan kepada kamu. Kalau kamu mempunyai, kamu akan diberikan. Tapi kalau kamu tidak mempunyai, akan diambil daripadanya. Gitu. Dan pada waktu itu dia mengatakan, saya ingin membuka hidup saya, bukan sebagai bejana yang kecil, tetapi saya mau membuka hidup saya sebesar-besarnya bagi Allah, selebar-lebarnya bagi firman Allah. Dan saya mau tunduk betul-betul dengan hati yang teguh ketembak. Dan luar biasa, Tuhan mendengar doa dia, Tuhan mendengar kerinduan dia. Ketika dia
membuka hatinya selebar-lebarnya. Firman Tuhan diisi dengan begitu kayanya di dalam hidup dia. Sampai penerapan-penerapan yang dia ambil, saya terkagum-kagum. Satu hal yang sangat mengesankan di dalam hidup saya. Setiap bulan dia menghabiskan uang sekitar 4-5 juta untuk makan mingguan, makan malam minggu dan makan hari minggu dengan keluarga dan keluarga besarnya. Satu hal penerapan yang dia ambil, dia cut makan keluarnya tiap Sabtu dan Minggu. Dan dia berikan uang yang jatah makan hari Sabtu dan hari Minggu untuk pelayanan Sion dan untuk pelayanan yang lain. Itu yang menggetarkan saya sekali. Dan dia bagaimana bisa mempengaruhi suaminya sampai mereka berdua ambil keputusan tidak ke time zone, tidak pergi kemana untuk anaknya diajak main ke lapangan, tapi tidak ke time zone. Dan bagaimana dia memperbaharui pola keuangannya. Dan dia mengatakan, ketika aku membuka hidupku selebar-lebarnya, Allah mengisiku dengan sebesar-besarnya. Ya, saat ini dia sudah memimpin satu KTP lagi. Ya, memang betul, bukan kepanek, tapi ketekunan, ketelatenan, kesetiaan membuka hidup kita selebar-lebarnya, maka firman itu akan diberikan kepada kita. Ya, masih 1 menit lagi. Siapa mau berikan respon? Oh, tanya, nanti dulu deh. Responnya dulu. Respon dulu. Silakan, ada respon. Supaya saya masuknya ada yang mau meresponi. Pona. Dan melihat, maksudnya saya melihat Kaina bukan hanya berbicara, tapi juga hidupnya Kaina juga hidupnya gitu, itu yang membedakan. Yang saya lihat, ketika saya mungkin banyak ikut retrek gitu. Aku biasa sekali. Baru 2 kali, tapi saya berkesan sekali gitu. Kemudian saya merasa bahwa sangat produktif sekali Kaina gitu selama beberapa tahun gitu, udah menghasilkan barang segitu. Sementara mungkin sebagai seorang full time saya sendiri merasa bahwa belum juga gitu ya menghasilkan sesuatu yang bisa mungkin bahan-bahan PA dan lain-lain. Saya sangat kagum gitu dengan hal itu. Kita berdoa, yuk kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, jika kami membawa hidup kami seluas-luasnya di hadapan Engkau, maka Tuhan akan mengisinya dengan memenuhinya dan melimpahinya. Berdoa sore hari ini pun, limpahi kami dan kebenaran firman Tuhan. Limpahi kami dan berkati kami. Tidak ada satu orang pun yang menyia-nyiakan jam ini. Kami semua belajar bersama. Kami semua membangun hidup bersama-sama. Kami semua ingin maju bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita sebagai staf di dalam dunia yang terus kita lihat, ini dunia yang tidak stabil, tetapi dunia yang labil. Ya, kita berada di dunia yang terus berubah dari hari ke hari. Bukan berubah menjadi baik, ya, karena memang segala sesuatu juga diupayakan untuk berubah kepada yang baik. Tetapi perubahan yang baik pun bisa menjadi sebuah perubahan yang buruk dan jahat. Ya, misalkan kita melihat misalkan handphone gitu ya, handphone bagus, handphone baik, tetapi justru handphone bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ya, misalkan teknologi, makanan, segala sesuatu dalam dunia ini yang berkembang sebetulnya baik, tetapi justru makin merosotkan akhlak, makin merosotkan etika, makin merosotkan kerohanian seseorang. Ya, dan makin hari orang makin dijerat oleh perubahan-perubahan dunia ini dan kita labil. Ya, saya pun juga seringkali mengalami kelabilan itu ketika diperhadapkan pada situasi-situasi sepertinya kok ini kuno banget. Bahkan ada orang mengatakan, duh, itu ya BGA itu jadul gitu ya, dan itu merebak di BB gitu ya, di BB gereja gitu, jadul, rumit, jelimet, wah macam-macam gitu ya. Saya sempat waktu itu diteror di dalam BB yang seperti itu. Saya juga sempat stres ya kagak, tapi sempat seperti ada satu tekanan tersendiri.
oh itu jadul, BGA itu jadul. Wah, sampai ada orang yang memberitahukan ke saya sempat merasa, oh iya ya jadul ya gitu. Merasa, oh saya mencoba mencari apa yang supaya tidak jadul tadi ya, supaya lawannya jadul apa? Jarang. Jadul lawannya jarang. Itu zaman sekarang gitu ya. Jadi bukan jadi wah, saya tuh jadi upaya gitu. Terus suatu saat saya mencetuskan hal ini ke suami saya setelah beberapa hari, tahu nggak bahwa di BGA diomongin begini di gereja gitu, dan itu merebak di PBB dan membuat orang ada yang sampai pamit tidak dalam kelompok BGA lagi. Terus suami saya mengingatkan begini, kalau kamu mau mencari sesuatu yang begitu up to date dan terus mencari yang up to date, apa sih yang up to date gitu? Bukankah Alkitab terus menerus sama beritanya? Maka metode yang harusnya adalah metode yang terus fokus pada Alkitab, bukan fokus kepada metode, bukan fokus kepada program, tapi fokus kepada apa pengertian yang terus sampai kepada firman Tuhan ini. Ya. Dan apa yang sampai kepada firman Tuhan itu, walaupun itu jadul, walaupun apa, akan tetap up to date ya, jarang sampai saat ini. Ya. Jadi kita jangan terperangkap dengan metode, tapi terperangkaplah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan teruslah melihat dunia ini sebagai dunia Bapa, ya. Dunia yang di dalamnya ada satu message yang Bapa berikan dan kita harus meneruskannya. Kita tahu ada 3 minimal berita yang harus ada di dalam dunia ini, ya. Yang pertama adalah bagaimana Allah itu mengasihi isi dunia ini. Dan tadi saya ada itu sudah diambil belum ya? Udahlah. Bagaimana Allah mengasihi isi dunia ini? Kita tahu ya, berita Yohanes 3 ayat 16, kita semua sudah mengalami bagaimana Allah mengasihi isi dunia, dan kita harus mempunyai hati untuk dunia ini, hati yang mengasihi dunia ini seperti hati Allah mengasihi isi dunia ini. Yang kedua, bahwa dunia ini bukan dunia yang diperbaharui, yang makin hari makin baru. Sekalipun di dalam kemajuan dunia ini. Tetapi yang harus diperbaharui apanya? Manusianya. Kita harus mempunyai hati yang terus-menerus mengasihi dunia ini dan menjadikan dunia baru. Ada lagu Perkantas itu ya. Bukan dunianya yang baru, tapi manusianya yang baru. Sebab itu saya ngomong ke beberapa orang bahwa di dalam pelayanan Perkantas kita bukan based on program, kita bukan di dalam segala sesuatu yang begitu spektakuler, tetapi pelayanan Perkantas harus fokus kepada pembaharuan hidup secara pribadi. Kemarin saya bilang ke Yanti, sebetulnya bukan 3 pilar ya, aku tambah 1 pilar, yaitu personal ministry. Pelayanan Perkantas bukan pelayanan yang membuat suatu gerakan yang besar, sekalipun itu mungkin perlu. Tetapi ingat bahwa tiap-tiap pribadi staff itu juga berbicara kepada saya bahwa kita harus mengerjakan manusia baru, personal, pribadi demi pribadi. Itu yang harus terus ada pada kita. Harus terus ada pada kita. Bahwa aku harus membagi hidupku untuk memperbaharui manusia. Tentu bukan dengan kekuatan kita. Karena kamu diciptakan dalam Kristus Yesus dan menjadi manusia baru. Itu yang harus personal touch di dalam hidup kita. Dan jangan sampai lupa bahwa pelayanan Perkantas, pelayanan Perkantas adalah pembaharuan pribadi demi pribadi.
Maka di dalam pelayanan staff jangan sampai kita melayani begitu banyak KTP, tetapi kita lupa bahwa ada 1-2 orang yang sungguh-sungguh kita bagikan hidup kita, yang sungguh-sungguh kita akan tolong dia hidup di dalam hidup yang baru. Itu yang harus ada pada kita. Yang ketiga, dunia ini harus dipandang sebagai dunia di mana kita melayani orang adalah menjadi murid yang memuridkan. Itu Pak Kapas sudah tahu tentunya. Sehingga di dalam pelayanan KTB atau pelayanan perkantas di dalam kelompok-kelompok yang kecil, harus ada orang-orang yang muncul untuk nantinya memuridkan yang lain lagi. Karena itu di dalam KTB bukan menyelesaikan bahan. Nanti bahan bisa selesai, tetapi kita harus menyelesaikan, yaitu murid. Murid yang terampil dalam banyak hal, dan murid yang berkarakter sebagai murid Kristus. Ini yang harus kita terus perhatikan di dalam pelayanan kita. Karena kita tidak mencetak orang knowledge Alkitab, pengetahuan Alkitab, tetapi kita harus menolong orang hidup sebagai murid Kristus. Karena saya beberapa teman saya ingetin saya harus berbicara hal ini, bahwa pelayanan kita dalam bentuk apapun adalah pelayanan yang menjadikan orang itu murid. Dan kita harus membagi hidup kita. Mungkin nggak bisa banyak, habis kita cuma kekuatannya. Mungkin kita bisa punya di dalam anggota KTB kita, mungkin kita bisa punya berbagai KTB. Tetapi kita harus mempunyai tiap-tiap KTB ini, atau mungkin 2-3 dari KTB ini, orang-orang yang kita bagikan seluruh hidup kita. Kita bagikan seluruh hidup kita untuk membangun murid dan nantinya menjadi pembuat murid. Ya, jangan sampai habis di kita. Maksudnya mungkin pada waktu perkantas, wah KTB-nya 10 gitu ya. Begitu selesai staf, mungkin kalau ada yang selesai staf, saya harap tidak ya. Tiba-tiba ya udah, nggak ada KTB, nggak ada apa gitu ya. Nggak ada sesuatu yang bertumbuh. Saya pikir ini yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Jadi betul-betul dunia yang menjadikan adalah murid. Karena apa? Kebutuhan dunia ini adalah kita harus sebagai staff, kita semua harus berdoa sampai di tingkat ini. Ya. Yaitu ini ada petobat baru yang kita bawa kepada murid, murid kita bawa kepada pembuat murid, dan kita sampai kepada pembina pembuat murid. Minimal ada 3 generasi di bawah kita, itu minimal. Ya, kalau belum ada 2 generasi, itu masih kurang. Di sini udah ada yang 2 generasi mungkin ya. Jadi dia memimpin KTB, dia memimpin KTB. Ada lagi ya, udah 2 ya, kebanyakan 2 mungkin ya kalau yang di sini. Tapi kita harus mencapai 4. Ada yang 4 generasi? Sudah ada 4 generasi. Artinya Anda sudah menjadi pembuat murid, dan sudah ada orang yang menjadi pembuat murid dan sedang memuridkan orang lain, murid sedang menolong petobat baru gitu. Maksudnya begitu. Ada sudah sampai 4 generasi? Ada, ya. Jadi itu harus, ya beberapa sudah harus sampai begitu, ya. Terus didoakan. Saya baru 2 generasi, ya. Itu harus didoakan. Karena apa? Kita nggak berhenti dengan diri kita sendiri dan tidak berhenti dengan orang. Kita puas dengan KTB. Ada satu di dekat rumah saya suka dipanggil pelayanan di situ, tapi itu pelayanan panggilan saja, ya. Bukan KTB saya, tapi mereka sudah KTB katanya sih 20 tahun gitu ya, udah punya anak, ada yang sudah mau punya mantu gitu ya, sudah 20 tahun KTB-nya, mulai dari pemuda-pemuda, jadi sudah 20 tahun, dan mereka kumpul dan setia. Setiap kali saya diundang saya juga kagum, 20 tahun KTB, tapi tidak ada satu pun yang punya KTB yang baru. Itu menyedihkan sekali. Sampai saya, salah satunya itu anggota KTB saya terus ajak dia untuk berlipat ganda, nggak mempan-mempan. Dan mereka kalau kumpul, wah hebat, meja makan penuh, meja tamu penuh, hebat pokoknya sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi.
mulainya jam 8 malam. Kadang-kadang saya pernah ikut KTP-nya sampai teler-teler. Makanannya saya membuat teler. Banyak banget. Pulang masih dibawain. Wah, hebat, tapi nggak ada pelipat gandaan. Nah, itu yang harus terjadi. Ya, ini ilustrasi yang saya suka, ya. Saya suka ilustrasi ini, dan ini yang terus memberikan saya inspirasi untuk tidak di dalam program, tetapi di dalam kehidupan yang ini, ya. Kemarin sudah saya ceritakan bahwa dalam kehidupan yang ini penting untuk di maintenance terus, ya. Penting untuk ditingkatkan, ya. Karena apa? Waktu saya staf Perkantas, kami seusia semua. Kami sudah KTP-nya udah hebat-hebat begitu, ya. Tapi suatu saat bisa terjadi perkelahian. Saya perempuan juga bisa berkelahi. Ya, terjadi perkelahian. Dan waktu itu gak malunya gitu kok. Oh, ini pelayanan Perkantas berkelahi seperti itu. Dan pada waktu itu saya merasakan apa? Ternyata memang knowledge saya penuh. Pengetahuan saya penuh. Dan saya terus mengejar buah-buah pelayanan. Pemberian di dalam bakti sosial dan sebagainya, dan mungkin juga persembahan. Saya terus memburu kayak KTP Trisakti, KTP Untar, pokoknya memburu pelipat gandaan. Tetapi saya lupa bahwa saya harus mengakarkan pada hal ini yang akan menumbuhkan satu, yaitu karakter. Saya lupa, dan mungkin teman saya lupa, mungkin yang berkelahi. Jadi akhirnya masalahnya sederhana. Kadang-kadang masalah telepon, kadang-kadang masalah kursi, kadang-kadang masalah jam, pokoknya simpel sebetulnya. Tetapi bagaimana sih bisa marah? Dia juga bisa marah, dia juga bisa marah. Ada 4 orang yang suka marah-marahan begitu. Heran. Tapi kalau di kampus kami bisa manis-manis. Bisa baik banget. Di kampus kami bisa membina orang berlipat ganda. Tetapi ketika kami tiba di kantor, bisa galaknya setengah mati. Sampai saya juga capai. Capai dengan diri saya sendiri. Dan saya merasa kok sampai bisa terjadi seperti itu gitu, ya. Dan saya merasa nggak mampu untuk menangani diri saya sendiri gitu, ya. Karena memang di usia baru sekitar 30-an, menggebu-gebunya masih hebat gitu, ya. Dan ternyata suatu saat ketika ada training dari Elilo, dari Koichi Ottawa, dan dari siapa-siapa yang waktu itu saya juga beberapa orang lupa, bahwa hal ini kurang saya perhatikan, ya. Saya kurang memanage jam doa, kurang memanage waktu teduh, kurang memanage karena begitu banyak aktiviti yang saya lakukan, ya. Karena itu dan bagaimana menolong dari waktu teduh kepada PA pribadi, itulah yang harusnya terjadi, link yang nggak boleh terpisah. Kemudian jam doa, tentang doa, mungkin ini hal yang biasa, tetapi saya berpikir bahwa ini perlu sesuatu yang bisa kita kembangkan, ya. Saya mempunyai buku doa, saya mempunyai jam doa, ya. Dan saya mempunyai tempat doa yang tidak pindah-pindah. Tadi saya berbicara dengan 2 orang, kalian punya tempat yang tetap? Enggak, baca Alkitabnya pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Kemana aja? Saya bilang, iya, hati-hati ya, jangan sampai ke ruang pojok bawa Alkitab. Ya, tahu ya ruang pojok? Enggak tahu? Tadi terus terang. Ruang pojok tahu kan? Di kamar kita ada ruang pojok sana itu. Ya. Ya, karena bulan yang lalu saya pergi ke satu rumah dan saya masuk ke kamar mandinya, saya kaget karena di situ ada rak buku, ada Longing for God, terbitan Perkantas Surabaya. Terus ada ODB,
gitu ya, di ruang pojok itu gitu loh. Dah, ini ngapain gitu ya? Iya, jadi siapkanlah tempat. Saya pikir itu perlu. Tempat di mana kita mengatakan ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus. Saya punya tempat di sini kira-kira 160 ya, 160. Di sini kira-kira 2,5 ya. Saya taruh rak buku. Di sini isinya jurnal, Alkitab, buku nyanyian dan sebagainya ya. Di sini catatan-catatan. Saya taruh mejanya Stefani waktu kecil yang cuman 30 kali berapa senti, meja kecil untuk gambar-gambar anak bayi dulu, anak kecil dulu. Dan saya taruh kain di sini untuk saya duduk ya. Dan di tempat ini saya selalu merasakan kangen ya. Setiap kali saya capai pelayanan, saya cepat mandi, saya duduk di sini ya. Saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Dan saya menggunakan tempat ini, tempat yang betul-betul saya merasa hadirat Allah ada. Bahkan saya seringkali merasakan betapa tempat ini, ketika saya duduk selonjor seenak saya, tiba-tiba ada satu ingatan. Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Allah yang Maha Mulia. Kok kamu duduk seenaknya begitu? Dan saya cepat-cepat memperbaiki cara duduk saya. Saya nggak bisa berlutut karena dengkulnya agak masalah, error sedikit gitu ya. Jadi saya memperbaiki karena saya merasakan ada hadirat Allah di situ. Ada Allah yang hadir. Meskipun di dalam seluruh rumah ya tentunya Allah hadir. Tetapi di dalam saat-saat seperti itu ada satu perteduhan di dalam jiwa saya. Ketika saya begitu sedih, begitu susah, begitu tekanan pelayanan dan keluarga begitu banyak, saya lari kemana? Saya nggak punya orang yang senior lagi, ya. Saya lari kemana? Saya lari ke tempat ini, dan saya mengatakan, dekaplah aku Yesus, ya, dekaplah aku Yesus. Aku rindu dekat di hatimu, ya. Kadang-kadang ada tempat amat tenang dekat dengan Allah. Saya bisa menyanyikan lagu itu dan saya bisa merasakan betapa pentingnya tempat ini dalam hidup saya. Karena itu kita perlu untuk mempunyai tempat-tempat seperti itu. Ada yang sudah mengelola tempat seperti itu? Ada mau sharing kan mungkin? Silahkan. Ya. Di Perkata Surabaya ada. Oh ada. Waduh itu betul-betul luar biasa. Cuman ya. Tapi memang beberapa kali saya pakai tempat itu siang atau sore sebelum pulang itu bagi saya memang berbeda daripada dibandingkan saya berdoa di tempat seleksi ya, tes psikotes itu berbeda. Jadi memang ada sense yang berbeda. Kadang-kadang saya sebelum masuk sini saya menyanyikan satu lagu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba Allah. Saya sambil masuk mempersiapkan diri masuk ke ruang ini. Saya nggak pernah memakai pakaian yang sembarangan, ya. Dan setiap kali saat teduh saya memang sudah berpakaian rapi, ya. Karena saya nggak pengen belum gosok gigi, belum itu saya datang kepada Allah. Ya, ya. Ya, stop. Ya, rambut saya memang panjang, jadi saya suka digulung-gulung. Kadang-kadang lupa, langsung digulung-gulung, langsung duduk di situ dan berdoa. Tapi kemudian kayak ada ingatan, kok begitu sih gitu. Jadi saya buang-buang gulungan dulu.
di situ saya sediakan satu sisir. di keranjang ini saya sediakan satu sisir dan saya menyisir dulu. Karena saya ingin bahwa relasi dengan Allah adalah sesuatu yang indah. Saya ingat waktu mahasiswa, ketika kami KKR dipimpin oleh Ibu Dorothy Marx, semua orang nyanyi. Setelah nyanyi selesai, Ibu Dorothy mati. Dorothy mengatakan, kalian adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Kalian nyanyi dengan postur tubuh yang seenaknya. Ada yang kakinya dipalangkan begini, ada yang duduknya seenaknya. Kalian bukan orang yang menghormati Allah. Tahu nggak bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia? Masa nyanyi sambil kaki tersilang, sambil duduk seenaknya? Itu kata-kata Ibu Dorothy waktu kami KKR di Kaliurang, kalau nggak salah, saya lupa. Dan waktu itu saya tertempelak sekali. Dan setiap kali saya nyanyi, saya mulai membereskan kaki saya. Ya. Dan ini sesuatu yang penting. Karena apa? Ketika kita seringkali konsistensi baca Alkitab bisa terdistorsi karena kita juga nggak siap secara fisik. Mata kita masih banyak kotorannya, ya. Gigi kita belum sikat gigi. Kita mau nyanyi juga sungkan, nanti kemana gitu. Akhirnya kita saat teduh sambil ambil bantal, ada guling gitu ya. Akhirnya kita saat teduh kita hanya semacam satu habitual. Ya, jadi kan saya selalu menganjurkan di dalam kelompok sebelum saat teduh, gosok gigi dulu, mandi dulu, sisir dulu, pakaianlah meskipun pakaian rumah ya, pakaian yang sopan gitu ya. Dan mulailah waktu teduh, kesegaran itu akan menolong kita kehausan akan Allah. Kesegaran fisik kita akan menolong kita kegairahan untuk mendapatkan berkat yang besar. Kesegaran fisik itu membuat kita ada rasa cinta kepada firman Tuhan. Fisik ini pun mempengaruhi. Kalau kita loyo-loyo dengan segala semrawut, kita pun membaca Alkitab dengan loyo-loyo. Ya, karena itu doa penyembahan pada Allah dan pengakuan dosa, ucapan syukur ini sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Praktikal. Ada nggak? Oh iya. Untuk KTP yang fit, studi yang lainnya nggak fit, sesudah fungsi multiplikasi, adik KTB-nya juga melakukan dengan cara yang sama, yaitu kakak juga melakukan dengan cara yang sama, yaitu sebelum memimpin satu KTB membuat bahan sendiri atau memakai bahan yang ketiga? Menyusun jadwal sendiri. Menyusun semuanya sendiri. Tapi bahannya tetap dari daftar bacaan Alkitab. Terus saya suruh dia mendeteksi pribadi-pribadi yang ada dalam kelompok itu kira-kira di dalam tahap yang bagaimana. Saya pakai bukan kurikulum ya. Tadi itu saya punya tuh tentang apa ada ya. Oh ya. Enggak, saya sudah kasih ke dia. Enggak. Ya, saya cuma pakai saya membagikan kurikulum ini. Ya, saya membagikan kurikulum. Kok mau bisa ambil ke Kak Riki. Jadi saya ambil kurikulum ini. Saya bilang bahwa KTP kamu ada di mana gitu ya. Tetapi selalu saya menganjurkan mulai dari petobat baru. Ya, jadi di sini kebutuhannya ini. Dengan bahan ini saya suruh dia menyusun ya kebutuhannya apa tentang Yesus Kristus, tentang apa, tapi ngikutin kurikulum ini, tapi bahannya ngikutin daftar bacaan ya. Kalau daftar bacaannya memang pas kebetulan ada dari tahun lalu sampai sekarang. Kalau nggak ada biasanya ya pakai bahan Efesus ya, Efesus yang umum bacaan saat teduhnya ini aja lanjut ya. Tetapi kalau misalkan bahannya pas kemarin itu misalkan Markus, ya dia memperkenalkan Yesus Kristus dari Injil Markus. Jadi terus menyusun bahan-bahan dari Injil Markus tentang Yesus Kristus apa gitu. Sampai Yesus Kristus kemarin bukan Markus, Lukas ya, sampai disalibkan. Ya, jadi dia hanya nggak nyusun seperti ini. Ya, tapi hanya menyusun metode BGA-nya tetap sama, ya, tetap nanti yang saya beritahukan ini, ya.
Ada pertanyaan? Enggak ya? Ada. Kalau dalam kelompok, kan kita misalnya kalau dalam kurikulum teratas di akhir pembinaan dasar atau pertengahan keturunan Kristus kita sudah bisa mendeteksi nih anak-anak KTB kita yang pertumbuhannya cepat dan pertumbuhannya lambat. Ada yang masih bandel-bandel gitu ya. Nah, menurut Kak Ina, apakah tadi kalau berkaitan dengan hidup kita yang diberi itu kemana? Apakah yang lebih baik banyak yang ke lambat tadi atau kita fokus kepada yang cepat? Supaya tadi pelipat gandaan tadi dan itunya supaya itunya juga tercapai. Kalau menurut Kak Ina sendiri selama pengalaman selama ini gimana? Saya punya kelompok Sion besar. Ini dihadirin 30 orang. 30 itu paling banyaknya. Paling dari 20 sampai 30 ini kelompok besarnya. Kelompok besar ini bisa terdiri dari anggota-anggota KTB yang datang ke sini. Ya. Dan saya punya Sion 1, Sion 2, Sion 3 di luar kelompok besar ini. Ya, saya punya Sion 1, Sion 2, Sion 3 dan seterusnya. Tapi saya tidak memberikan hidup saya kepada kelompok besar ini dan juga tidak memberikan hidup saya kepada Sion 1, 2, 3 walaupun itu target pelayanan-pelayanan saya. Tapi dari Sion 1 saya melihat siapa yang saya bagi hidup saya. Karena memang Sion 1 3 orang, 4. Tapi nggak semuanya saya berikan hidup saya ke dia. Saya hanya pilih 1. Dan 1 ini sekarang menjadi partner dengan suaminya, menjadi partner BGA. Dari Sion 2 ini 7-8 orang, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang, tapi saya nggak membagikan hidup saya kepada mereka semua. Meskipun di dalam KTP saya bagikan hidup, tetapi saya lebih in touch dengan saat ini ada 2 orang yang saya agak sedikit satu, tapi ini saya lebih memberikan waktu saya. Kadang-kadang saya bilang gini, Vera yuk, Vera, namanya sama, Vera, yuk Vera, ke Taki Vera, gocing gitu, apa namanya, kan TK itu ada harga gocing gitu ya. Kami di situ, kami membagi hidup, kami makan bersama-sama, tapi nggak ada semua orang paket gocingnya, hanya 1-2 orang. Kadang, yuk Ika, udah lama, yuk kita pergi, saya pergi sama Ika. Dan saya disuruh lebih membagi hidup, memberikan bagian-bagian yang tidak saya dapat berikan di dalam kelompok-kelompok ini. Ya, Sion 3 ada 4, tapi saya cuma memberikan hidup pada 1 orang. Ya, tidak semua saya full waktu KTP, tetapi lebih kepada 1 orang yang saya punya waktu lebih. Saya bilang, Mar, aku datang ke rumahmu ya nanti sore ya, gitu. Atau dia, Mar, ke rumahku yuk, aku mau membicarakan sesuatu. Jadi dia ke rumah dan saya bagikan sesuatu yang belum saya bagikan di KTP. Karena tidak semua di dalam anggota KTP ini, karena saya KTP-nya kan lain ya dengan kalian. Saya kan KTP-nya ibu-ibu, ya, jadi agak berbeda ya. Jadi tidak semua di dalam kelompok Sion 5 ini, ya, Sion 3 ya, Sion 3 dan Sion 5 ini orangnya 1 orang sama ya. Itu tidak semuanya pertumbuhnya sama ya. Bahkan di Sion 6, di Sion 6 ini ada 1 orang setiap kali marah-marah melulu gitu loh. Aduh, PR-nya banyak, budreku naik, darah tinggiku tinggi, kolesterolku tinggi, sampai saya bingung, buku dibuang-buang gitu. Saya bingung aja. Saya pamit besok lagi nggak KTP, tiba-tiba datang lagi KTP gitu. Bingung menghadapi 1 ibu ini gitu ya. Tapi dia mau KTP. Aku datang, tapi aku nggak siap bahan. Aku maunya jadi pendengar gitu, ngamuk-ngamuk gitu. Ya saya nggak bisa bagikan hidup saya untuk konsentrasi ke dia. Jadi saya ambil ini sama orangnya. Jadi dia punya 2 kelompok. Jadi saya ambil 1 aja. Gitu. Dan itu yang saya lebih interaktif dengan dia, ya, dan lebih membangunkan bagian saya bagikan bagian-bagian area-area hidup yang belum tercapai di KTP, ya. Nah ini yang membuat kadang-kadang waktu saya sangat padat, ya, sangat padat.
Pembinaan berdasarkan apa ya? Anugerah. Ya kadang-kadang saya berdoa dan ada sesuatu yang kadang-kadang respon dia juga ya. Dia memang responnya terbuka sekali. Jadi mau nggak mau sih disudutkan gitu. Ya, mau nggak mau jadi lebih perhatian karena memang dia terbuka. Ada Sion 4. Sion 4 ini orangnya levelnya sama semua. Tapi dari level semua ini satu yang begitu terbuka sekali. Sampai dia betul-betul kadang-kadang datang ke rumah tanya ini nggak ngerti gitu. Sampai dia minta Stefani ngajarin dia komputer untuk dia bisa BGA dengan komputer seperti Mami Mufan kayak gitu. Terus sampai dia begitu terbuka sekali. Jadi bagaimana saya juga kadang-kadang nggak memilih, tapi orang itu sendiri yang berespon sangat positif. Kadang-kadang saya nggak memilih, ya. Akhirnya ya hati saya ya tertarik dengan kerinduan. Bahkan ini sekarang udah saya BGA, kadang-kadang terima pelayanan BGA di tempat yang umum gitu ya, gereja apa kadang-kadang saya terima, saya ajak dia untuk dia juga membikin bagian-bagian dari metode BGA. Ya ini satu ya. Dan dari beberapa KTB ini saya sudah punya satu tim untuk melayani MYC UPH ya. Jadi UPH ada satu kelompok yang disebut Mission Youth for Christ, dan saya melayani dengan tim yang saya ambil dari Sion 4, Sion 6, Sion 3. Saya ambil dari Sion itu dan kami kerja dalam tim 7 orang untuk melayani sel group di UPH ya. Jadi berdasar apa anugerah aja, karena kadang-kadang saya juga nggak milih-milih, kadang-kadang itu datang responnya sendiri gitu ya. Seperti tadi Dani tiba-tiba datang, Kak Ina aku mau diajarin gitu ya. Jadi ya saya berikan hidup saya. Ya ayo Dan belajar. Ya kadang-kadang saya nggak milih siapa ya. Gitu ya, nggak juga. Tapi respon orang itu sendiri, aku mau belajar. Ya saya berikan hidup saya. Bahkan all out kadang-kadang. Ya itu mungkin jawabannya. Ada kasus enggak kalau kayak saya memberi itu pada satu orang, harapannya kan orang ini bisa meneruskan, memuridkan dan sebagainya. Artinya kita mau fotokopi orang. Tapi ada satu kasus ternyata ada orang yang tidak kita, dimana kita tidak memberi itu akselerasi pertumbuhan rohani dan sebagainya lebih cepat, dan dia lebih memuridkan dulu. Ada kasus seperti itu enggak? Dan pertanyaan kedua, Anda merasa bersalah enggak? Kenapa tidak pilih itu? Saya sendiri ternyata bertumbuh yang itu. Pernah mengalami kasus seperti itu? Ada sih kasus remnant people. Jadi ini sering nih remnant people. Ya tadi saya juga diingatkan Kak Hari ya. Seringkali ada KTB bubar gitu ya. Tapi ada satu yang apa ya, memberi lagi gitu ya. Akhirnya ada remnant people-nya ada gitu. Dan memang tadi saya juga tersentuh dengan kata-kata Kak Hari, suka-suka yang udah minggir ya saya nggak kejar-kejar gitu ya, karena ada orang yang sudah terbuka begitu. Jadi kadang-kadang ya ada aja sih peristiwa-peristiwa tertentu. Saya sebetulnya ada satu kerinduan dengan satu suami istri, dan saya sudah melayani cukup lama, dan saya mengharapkan dia mempengaruhi gereja khususnya guru sekolah minggu, tapi di akhir waktu tertentu tiba-tiba bubar. Ya ada sih ya. Dan ya saat ini tidak aku kejar-kejar, tetapi kemarin waktu di Galatia kok dia ikut juga suami istri ya. Jadi ya ada kalanya sih ada sih yang nggak mau gitu, meskipun hati saya udah apa ya, siap untuk melayani dia, ada juga. Tapi bahkan ada yang nggak siap, ini yang saya sebutkan remnant people ya. Kadang-kadang saya nggak siap melayani, tapi kemudian dia begitu terbuka, ya akhirnya sama dia bertumbuh juga. Tapi saya kan belum lama ya, saya kan baru 7, ini tahun ke-7 ya, belum lama. Jadi dan saya merasakan juga bahwa pertumbuhannya lambat ya, pertumbuhannya lambat karena saya tidak melayani mahasiswa. Seandainya melayani mahasiswa mungkin lebih cepat ya. Saya melayaninya bapak-bapak, ibu-ibu
generasi mudanya satu stok, yaitu pemuda HKBP ini aja satu, ya, yang lain ibu-ibu, bapak-bapak, jadi mungkin lebih lambat gitu, ya. Tapi saya sedang mengharapkan dari UPH ini bisa terjadi nantinya pelipat gandaan, ya. Tapi UPH baru kami layani dalam 10 kali pertemuan, jadi belum terasa hasilnya, ya. Udah ada, nggak ada lagi. Ya, sebelum saya sampai ke ini periode atau sesi yang selanjutnya, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, ya. Semoga ilustrasi ini bisa menolong kita semua untuk membangun fase-fase di dalam hidup kita, ya. Kita mempunyai, saya bisa gambarkan adalah kehidupan yang seperti ini. Kenapa memakai gelas? Karena itu menggambarkan akan satu kehidupan yang perlu diisi, ya, satu kehidupan yang perlu diisi. Kita tahu bahwa ketika kita dilahirkan, kita lahir di dalam dosa, ya, kita lahir di dalam dosa, ya. Dan ketika kita lahir di dalam dosa, kita suatu saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita mempunyai relasi dengan Dia, ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita juga sedang terus berjuang dengan daging kita, ya. Betul kan? Ya, kadang-kadang kita bisa daging kita ini bisa membuat kita jatuh dan bangun gitu, ya. Jadi kita berjuang dengan daging kita. Nah, hidup yang saya ilustrasikan dengan yang bagian yang dosa ini adalah hidup yang seperti yang kotor ini. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pengampunan diberikan, justification diberikan, ya, kita ditebus, tetapi kita sedang harus terus untuk dibersihkan dari manusia baru kepada manusia baru yang lebih sempurna, ya. Nah, bagaimana kita membersihkan bagian ini, ya? Satu hal yang kita perlu adalah bukannya kita membersihkan dengan kekuatan kita, tetapi kita harus terus dibersihkan dengan satu situasi yang seperti ini, ya. Bagian ini dibersihkan, bukan langsung dibuang, begitu, ya. Kita nggak bisa membuang hidup kita ini, mencungkil mata, memotong tangan, ya. Nanti kita seperti Alkitab katakan, nanti lama-lama tidak habis, ya. Karena betapa kita penuh dengan dosa. Karena itu kita perlu apa? Kita perlu untuk terus dibersihkan, ya. Bagaimana membersihkan ini? Yaitu kita harus mengisi dengan sesuatu yang bersih, ya. Dan kita terus harus mengisi terus menerus sampai bagian ini menjadi bersih, ya. Lama-lama kita terus akan mendapatkan bahwa apa yang kotor ini akan menjadi bersih, ya. Jadi kenapa? Apa? Oh, sulapan. Ya, jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi kita diisi terus dengan air yang bersih, dan makin hari bagian ini makin bersih, ya. Sehingga ketika hidup kita makin bersih, maka kita harus memaintenance-nya, ya, terus menerus dibersihkan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8 kita tahu, ya, bahwa hidup kita yang sudah dibeli dan dimiliki Yesus Kristus ini harus terus dibersihkan supaya kita memiliki bagian yang bersih, ya. Nah, bagian yang bersih ini adalah bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua, kita beralih kepada kehidupan yang makin bersih dan perlu diisi oleh air yang makin bersih dan ini, ya, ini bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua ini adalah bagian yang saya sebut dengan akar,
ya, agar tadi itu dengan firman, dengan doa, dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan hidup kita yang berelasi dengan Allah, maka kita makin meninggalkan manusia yang lama dan kita benar-benar makin dibersihkan, ya. Tetapi seringkali yang terjadi, ini yang masih sedikit kotor-kotor ini, ya. Seringkali yang terjadi ini dilompatin, ya. Bagian ini dilompatin, sehingga bagian yang sudah ditebus tetapi masih bersifat daging yang ini terus masih berada di dekat sini. Ini diabaikan, ya. Bagian ini yang lebih mendekati bagian fase yang selanjutnya yang saya sebut dengan fase hidup yang makin tajam dengan Allah, makin ada pelayanan, makin ada kesibukan melayani, makin terlibat dalam pelayanan, dan makin diisi-isi dengan berbagai macam pelayanan, ya. Makin diisi dalam pelayanan. Tetapi bagian ini terabaikan. Kemudian setelah itu makin tajam, kita melihat bahwa kita makin hari makin diisi dengan seminar, dengan semakinnya kita makin diisi, ya. Dan selanjutnya lagi kita makin diisi dengan karunia-karunia yang kita bisa makin kembangkan, ya. Setiap kita punya karunia-karunia, makin hari karunia kita makin jelas. Apa nih? Aku di bidang pengajaran, aku bidang konseling, aku bidang apa-apa gitu, ya, makin jelas. Tetapi ini makin mendesak ke sini. Dan ini makin mendesak ke sini. Hasil akhirnya, kira-kira Anda berpikir apa? Hasil akhirnya kosong. Ya memang kosong. Tapi hasilnya apa kira-kira? Hidup ini akan terus mempengaruhi ini, ya. Ini mempengaruhi di sini. Ini makin mempengaruhi di sini. Hasil akhirnya adalah kita akan hidup di dalam penuh dengan acara, penuh dengan program, penuh dengan aktiviti, penuh dengan kegiatan-kegiatan. Karunia-karunia kita mungkin makin nampak karena kita terasah di dalam pelayanan-pelayanan, tetapi hidup ini nempel terus di sini. Kira-kira yang terjadi dalam hidup kita bisa terjadi apa? Terjadi konflik. Terjadi konflik yang mungkin konflik dengan pribadi kita, mungkin juga konflik dengan orang-orang yang hidupnya seperti ini. Karena apa? Sifat-sifat kedagingan yang tidak dibersihkan makin hari makin baru dan makin baru. Sehingga kita bisa begitu mudah konflik, begitu mudah terjadi satu pertentangan. Bahkan diri kita pun juga bisa bertentangan dengan diri kita sendiri. Aku mau Kak melayani, aku mau Kak mani, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa, aku begini, aku putus asa, aku apa, begitu, ya. Seringkali karena apa? Karena bagian hidup kita yang memang sudah ditebus ini, tapi ini masih ada kecoklat-coklatan, itu tertempel di sini dan kita lupa untuk makin diperbaharui, makin hari makin baru. Sehingga makin ke sana bukannya makin bertambah baik. Mungkin luar biasa, ya. Mungkin bisa mempunyai seperti ini, ya. Mungkin punya kegiatan yang semacam ini, punya karunia yang besar dan hebat, mungkin bisa punya kemampuan yang hebat, mengorganisasi pelayanan yang hebat. Tetapi apa yang Anda lihat di dalamnya? Kosong, ya, kosong. Maka banyak orang bisa stuck, bisa putus asa, bisa gak maju-maju, kurang gairah untuk maju, kurang semangat untuk maju. Bahkan begitu dikatakan sedikit, begitu tersinggung, terus mutung gitu, ya. Habis mutung terus luntung-luntung. Habis luntung-luntung, diluntung-luntung, lama-lama luntang-lantung, ya. Karena dan itu bisa terjadi. Dan saya pun pernah mengalami hal semacam itu. Saya bisa cerita ini karena saya pernah mengalami luntang-lantung, ya. Saya pernah mengalami satu masa saya lontang-lantung.
dan mengalami satu masa yang beraktiviti besar, memanage satu acara yang besar-besar di PPA, bisa mengatur segala sesuatunya dengan kantor yang saya anggap canggih, yang bagus. Tetapi saya sedang melakukan yang seperti ini. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Kosong, hampa, dan akhirnya stuck, tidak bertumbuh. Karena apa? Karena saya mengisi kehidupan saya dengan kegiatan-kegiatan. Tetapi saya lupa mengisi bagian ini dengan air kehidupan. Karena itu kita betapa pentingnya untuk mengatur fase kehidupan kita itu dengan rapi. Jangan tinggalkan bagian ini. Yang terus harus diisi air kehidupan, air surgawi, air yang menyegarkan kita, air yang menghidupkan kita, air yang membuat kita mempunyai kesegaran yang baru. Sampai saya itu kalau capai gitu ya, saya pagi-pagi saya cuci muka, saya sampai gitu, oh Tuhan, biarlah air surgawi menyegarkan jiwaku. Aku haus seperti rusa yang menyegarkan mata air. Saya nyalakan air keran sebesar-besarnya dan saya cuci muka dan saya mengatakan, Tuhan, aku rindu air kehidupan. Lalu saya siapkan diri saya dan saya masuk ke ruang saya ini. Disitulah saya mendapatkan kesegaran yang baru. Jadi saya karena pernah mengalami kondisi seperti ini, maka saya sekarang ini lebih hati-hati dengan kegiatan, ya, lebih hati-hati untuk menerima pelayanan. Bahkan saya sudah fokus pada pelayanan, dan saya ketika pelayanan itu tidak connect dengan fokus saya tidak menerima, ya. Kemarin saja saya berpikir diterima enggak ya, tapi karena Kak Hari yang telepon, aduh gimana ya, kok yang telepon yang, saya bilang aduh nggak usah aja, ya, tapi Kak Hari yang telepon atau gimana gitu ya. Sebetulnya saya nggak kepingin ada kegiatan karena saya pengennya lebih nggak banyak kegiatan saya, tapi kepinginnya adalah tetap di dalam satu, bukan kegiatan yang semacam ini, tapi kehidupan yang diisi. Dan saya betul-betul fokus. Kalau itu mulai jauh, maka saya akan masuk kembali untuk melihat bagian-bagian ini dan saya atur kembali. Ya, ada pertanyaan? Yogi. Saya di kelompok sharing itu dengan teman-teman yang masih junior ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Satu hal yang kemarin kami sharingkan adalah kadang-kadang secara rohani itu kering. Kehidupan doa, bahkan saat teduh yang rutinitas terburu-buru, tapi harus terus-menerus dipacu dengan aktivitas. Di sisi yang lain, kadang-kadang sebagai staf muda itu butuh mentoring, butuh ada orang-orang yang bisa menolong dalam situasi seperti itu. Cuman nggak dapat, sehingga harus terus melakukan aktivitas, nggak bisa berhenti bagian itu, tetapi dengan kekeringan rohani. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Pada akhirnya ada juga kelelahan, ada bosan, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya cuma bosan. Tidak tahu harus berbuat apa, kadang bengong-bengong gitu ya, sampai seperti itu. Mungkin ada yang punya tip-tip yang senior di atas 10 tahun. Kak Iwan. Kak Iwan di atas. Mungkin ada tip-tip yang bisa menjawab. Kak Iwan, Kak Didi, Kak Yanti, Kak siapa lagi? Kak Riki. Silakan supaya enggak dari saya semuanya. Bagus.
Ya, yuk supaya nggak semua dari saya. Yuk silakan. Ya, Pak Agus. Mari Pak. Anak katibunya yang bosan. Ya apa ya, saya nggak pernah merasa bosan. Jadi lihat teman-teman aja ya udah menyenangkan gitu ya. Nggak jarang sih Bu ya, jarang untuk kalau mungkin kecewa melihat anak KTB-nya nggak benar, nggak bertumbuh ya mungkin iya ya. Tapi kalau sampai bosan tuh nggak juga gitu ya, nggak. Kalaupun bosan paling ya capek atau apa gitu ya ke pantai gitu. Ya, jadi kalau ada staff bosan pergilah ke Bali. Ya. Jadi enggak jarang sih Bu ya. Jarang ini saya ada kesulitan terus menjawab pertanyaan Pak Yedi ini ya. Ya. Sekarang memang bedanya yang senior junior adalah kami lebih sering ngerasa gitu dan mungkin lebih terbiasa dan akibatnya lebih bisa mengelolanya ya, mengelola bosen atau apa. Ya standarnya sih biasanya ngecek ya, apakah ada kaitannya dengan dosa gitu ya. Yang pertama kalau rasa kering atau bosan, dosa itu masalah itu bisa relasi dengan Tuhan atau dengan sesama. Kalau memang ada dua ini jadi wajar, nggak usah lebih, memang akan terjadi seperti itu rasanya. Jadi biasa harus langkahnya standar harus dibereskan sama Tuhan atau sama sesama itu. Pasti mempengaruhi sesama itu ya gitu. Kedua, kalau evaluasinya nggak ada kaitannya dengan dosa, ya terimalah. Memang ini relasi, saya menganggapnya gitu Kak. Relasi sama Tuhan ya juga biasa seperti relasi-relasi yang lain, ada up and down. Ada bosen yang nggak kaitannya dengan dosa. Misalnya ya memang kita bosen dengan metode atau suasana atau tempat gitu. Latih variasi aja, mungkin teman-teman punya tips masing-masing untuk keluar dari temukan kesegaran baru. Kadang-kadang sederhana, merubah posisi duduk, merubah gambar di depan tembok atau pindah bahan saat teduh, nggak pakai santapan dari ya kan. Seperti itu dan mengizinkan. Kalau bagi saya sih nggak selalu poinnya saya harus dapat sesuatu, namanya relasi. Kadang-kadang di jurnal saya, Tuhan hari ini saya nggak ngerti, Tuhan mau maksudnya apa lewat Mazmur ini, saya nggak ngerti, sudah bersyukur untuk saat itu hari ini gitu. Iya, memang saat itu kan nggak maknyus ya. Iya. Terima kasih Kak Iwan ya, karena sudah terbiasa bosan. Ya, tapi memang benar ya, ini kata ini bagus ya, mengelola ya, kata mengelola ini bagus sekali ya, karena kita perlu mengelola. Suatu saat anak-anak libur dan mereka saya kirim ke RBC untuk bekerja di RBC ya. Karena daripada di rumah, saya bilang di sana dapat duit loh, gitu. Akhirnya mau. Terus kemudian salah satu mengatakan, Mami bosen nih, gitu ya. Terus yang satu lagi, iya aku juga udah bosen nih, karena cuma packing gitu ya, seharian packing gitu. Bosen nih. Tapi kemudian yang adiknya ini bisa menemukan, Mih, aku hari ini pindah tempat nih, terus sebelahku ini cerita melulu gitu. Ciciknya ini cerita terus, jadi menyegarkan. Jadi aku hari ini nggak bosen gitu ya. Terus akhirnya kokonya berhenti karena memang kokonya itu lebih suka hal-hal yang mengajar dan sebagainya. Kalau suruh packing gitu bosen. Kok yang adiknya akhirnya bertahan tuh sampai sebulan ya, sampai sebulan karena dia bisa mengelola ya, dia bisa memanage dirinya. Dan saya bilang kepada mereka, kalau kamu bosan begitu, coba mengelola, benar juga, ganti posisi, ganti apa, mengelola. Ya, tapi memang lebih dari itu sebetulnya, yaitu masalah dengan Tuhan. Ya, sebetulnya kalau masalah dengan Tuhan itu beres, sebetulnya kesegaran baru itu selalu ada.
Ya. Bahkan ketika hidup kita itu beres dengan Tuhan, sepertinya kita nggak usah upaya, nggak usah usaha, tapi Allah provide kita, seperti Elia, ya, sampai Allah mendatangkan malaikat membikan makanan dan segarkan kembali. Itu Allah provide. Suatu saat saya berada di satu kondisi yang sangat terpuruk juga, dan ketika di gereja, sebelum ke gereja saya merasa, kok rasanya kesulitan gitu ya, karena memang saya tuh sedang merangkak gitu ya, pelayanan yang sedang merangkak dan terus berada dalam kesulitan-kesulitan yang begitu banyak gitu. Dan suatu saat betul-betul dalam kondisi yang terpuruk sekali dan sampai tak berdaya, saya pergi ke kebaktian. Waktu itu saking udah ada rasa malas gitu ke kebaktian, karena sudah tertekan dengan berbagai macam masalah. Terus pada waktu itu saya ikut kebaktian ketiga. Kebaktian ketiga di gereja saya adalah kebaktian yang lagu-lagunya kontemporer gitu ya. Dan saya lebih nggak suka lagi gitu. Aduh, ini lagunya begini, tapi masa nggak ke gereja, tapi itu pergumulan. Pas saya datang ke gereja, ternyata MC-nya MC yang memang suka lagu-lagu hymn gitu ya. Sehingga lagunya hymn. Pada waktu ayat panggilan petunjuk, ayat panggilan ibadah dan sebagainya, saya mendapatkan Mazmur 84 gitu ya. Waktu itu saya, dan yang paling menyentuh hidup waktu itu dia bilang gini, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian sekolah minggu. Ya meskipun kita sudah bapak-bapak, ibu-ibu gitu, dan mungkin juga di antara kita pemuda, tapi kita mau menyanyi lagu sekolah minggu. Dan waktu ditayangkan itu saya kaget. Lagunya itu lagu benar-benar Yesus ya, Yesus sayang padaku, ya Yesus kasih padaku. Waktu nyanyi itu saya bisa menangis, dan saya mengatakan, oh Tuhan Yesus mengasihi aku. Kenapa aku harus terpuruk? Kenapa aku harus tak berdaya? Kenapa aku harus begitu gelisah hatiku? Dan waktu 3 bait dinyanyikan, Yesus sayang padaku. Wah, sungguh-sungguh itu sepertinya saya Tuhan Yesus, kau mengasihi aku milikmu dan kau milikku, engkau sayang padaku. Dan itu suatu hal yang seperti beban itu terangkat kembali. Ya, jadi kalau kata Kak Iwan tadi betul, ya, kalau kita beres dengan Tuhan provide kita kok. Gak usah kita cari-cari sampai doa puasa 7 hari, saya mau mencari kesegaran gitu, tambah lemes gitu ya. Ya boleh lah doa puasa boleh, tapi bukan berarti doa puasa untuk mencari kesegaran. Boleh doa puasa juga boleh, tapi relasi kita dengan Allah, kepekaan dengan Allah. Seperti hari Selasa yang lalu, karena bertubi-tubi ada masalah, saya sampai sempat berbicara sama Kak Beni. Aduh, seharusnya aku nggak ke Surabaya ya. Terus kata Kak Beni gini, ini orang udah mau pergi masih ngomong seharusnya nggak pergi gitu. Ya tapi aku capek banget. Aku bilang aku letih gitu, seperti aku terlalu capek karena belum sempat dari ketiga latihan belum sempat istirahat. Teman hitung-hitung sama Eka, sama ya, kita nggak sempat istirahat ya gitu. Dan waktu Selasa jam 3 pagi saya baru packing semuanya dan setrika baju dan sebagainya, sampai baru jam 3 pagi saya baru selesai. Dan saya merasakan keletihan dan saya merasakan, aduh, apa aku salah pilih ya, aku salah jalan ya gitu. Tapi tadi kata Kak Iis, enggak kok tepat. Tapi saya sempat merasa saya salah ambil keputusan menerima, karena saya merasa kok rasanya berat sekali untuk pergi gitu. Kemudian waktu pelayanan di RBC, Rabu pagi jam 7:30 saya sudah berangkat, ada pelayanan PA di RBC. Aneh sekali, MC-nya mengatakan hari ini kita akan nyanyi satu lagu yang mungkin kita akan disegarkan. Lagunya tahu nggak apa? Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan jalannya. Wah, waktunya dinyanyikan lagu itu, saya bilang, Tuhan, memang tiada yang lebih indah kalau aku boleh melayani Yesus.
Dan memang malamnya itu waktu saya mempersiapkan beberapa buku-buku ini, memang saya sempat melihat satu buku dan why have you chosen me? Waktu itu saya mengatakan, iya, kenapa aku terpilih? Ya, dan relasi dengan Tuhan seharusnya membuat kita disegarkan, Yogi, membuat kita disemangati, ya. Mengenai senior, memang kadang-kadang kita nggak mendapatkan kesenioran, ya, karena ya kita sudah stuck, nggak ada senior lagi, dan kita tidak bisa mengharapkan senior. Maka yang kita bisa bertahan, saya mengatakan kita harus cari junior. Kita harus mencari junior. Di satu titik tertentu kita tidak lagi mengharapkan senior. Di satu titik kita nggak bisa mengharapkan senior orang di atas kita, karena ya kita harus makin dewasa kan ya, jadi makin hari kan nggak terus gandolin yang senior. Nah, bagaimana kita bisa disegarkan, bertahan, kreativitas kita tinggi, upaya kita tinggi, semangat kita tinggi, carilah junior, ya, carilah orang yang kita bimbing. Begitu kita membimbing orang, kita menolong orang, maka disitulah kita akan terus disegarkan dan ditingkatkan kreativitas kita, kesemangat kita, kekuatan kita akan terus disemangati. Carilah senior. Bahkan kita mau melakukan PI pribadi dan membangun kelompok yang baru, maka itu akan menyegarkan. Percaya? Kalau percaya, lakukan. Ya, yang sudah mulai jenuh, mulai bosan, mulai apa tadi ya, coba doakan, Tuhan, aku mau membangun hidup orang lain. Karena ketika kita membangun hidup junior, kita akan dibangunkan juga. Karena apa? Kita terus memikirkan, ini junior ini mau dikasih makan apa? Junior ini harus dituntun kemana? Junior ini harus diapakan? Junior ini harus ditata hidupnya apa? Area-area hidup apa yang perlu aku tolong? Area-area hidup apa yang perlu aku atur? Area-area mana yang aku perlu pikirkan? Ketika kita memikirkan itu, mau tidak mau kita akan tertolong. Seperti gambar cat yang dikatakan oleh Pak Aquila, pembimbing saya. Ketika kita menolong orang di dalam petobat baru, kita menjadi murid. Ketika kita menolong murid, kita menjadi pembuat murid. Kesenioran kita akan terus makin hari makin bertumbuh, makin berkembang karena kita menolong orang. Karena pikir yang baru, karena pikir yang baru. Ya, sampai di dalam hidup saya setiap kali pimpin KTP, walaupun itu satu orang, saya selalu akan persiapan dengan persiapan yang baru. Tidak pernah pakai barang yang lama, ya. Walaupun itu barang lama, saya utak-utik lagi, ya, utak-utik lagi. Mungkin ditambah sedikit gitu ya. Saya utak-utik lagi. Karena apa? Setiap kali ada KTP, saya melakukan sesuatu yang baru dan itu menyegarkan. Tapi kalau saya pakai yang lama, ada inilah bahan baku seumur hidup ini terus tuh MHB terus, udah 7-8 kali MHB, ya bisa saja kita menjadi stuck, ya. Tapi kalau MHB kita kreativitaskan lagi, kita tambah apa, kita poles apa, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyegarkan kita. Bahkan ketika kita pimpin KTB, oh iya, saya mau tanya dulu, di sini KTB pakai bahan saat teduhnya sama nggak di dalam satu kelompok? Enggak ya, itu kayaknya kelemahan. Menurut saya itu kelemahan. Ya, kalau saya selalu dengan bahan di dalam KTB, saya selalu bahan yang sama, saat teduhnya sama. Sehingga begitu ketemu nyambungnya, bahasanya sama. SMS-nya sama ya Yante. Iya, jadi saya memakai bahan yang sama. Ya. Karena kalau di dalam KTB ini, udah ya jamnya ya, udah. Ya. Di dalam KTB ini dengan bahan yang sama, begitu datang KTB, kita basa-basinya dengan ayat-ayat yang terbaca. Oh, itu sangat menolong saya dan sangat menolong adik-adik juga. Ya. Dan itu sangat menyemangati saya karena setiap kali kami ketemu di dalam KTB, iya loh, Abraham begini gitu. Oh iya loh, wah kemarin tuh Kleopas itu kenapa sih Ci? Kok Isa nggak ngerti? Kenapa ya? Terus ada satu, iya itu ada yang menghalangi itu ya. Tuh bahasanya nyambung. Itu karena ada yang menghalangi matanya gitu, hatinya gitu ya. Ya sambil celotehan tapi bahasanya nyambung.
Tapi pada Tuhan Yesus menjelaskan Kleopas, apa yang terjadi? Langsung dijawab, hati mata berkobar-kobar. Nah, bahasanya nyambung. Ya, itu saya pikir kekuatan kita adalah bahan KTB yang sama. Itu kekuatannya. Ya. Dan kita sendiri sebagai pemimpin akan termotivasi untuk menolong junior. Menolong junior untuk lebih aktif lagi maintenance KTB-nya. Ya, kita buatin rangkumannya, kita buatin ini loh sepanjang minggu ini kita belajar ini. Dibuatin rangkumannya, dibuatin bahan-bahan kecil-kecilan gitu ya. Saya banyak sekali bahan-bahan seperti itu yang saya kasih pada waktu KTB, sehingga anggota KTB akan termotivasi juga untuk bergairah bersaat teduh. Ya, jadi bahan KTB perlu sama. Ya, kita makan dulu supaya tidak ngantuk. Ya, doa untuk Kak Didik ya, tolong doa ya. Terima kasih Tuhan setiap menara sudah berbicara pada sore hari Tuhan. Syukur Tuhan untuk Kak Ina, pengalaman rohani yang sudah dibagikan bagi kami satu Tuhan. Syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu dalam Tuhan. Melalui hamba ini Tuhan, kami boleh dikoreksi, kami boleh dimotivasi untuk kembali lagi Tuhan. Bagaimana kami hubungan pribadi kami. Biar Tuhan sucikan dan kuduskan makanan pada malam. Berkati orang-orang yang janda fakir miskin yang belum bisa makan satuan. Berkati dengan belas kasihan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sudah mempersiapkan makanan Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.